Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Saya menggambarkan ini ada uang, ada peristiwa Nak, istighfar nak, tolong jangan lakukan itu nak sama ibu nak. Jangan lakukan itu, Bu. Itu dosa. Masa depan Boy udah nggak ada lagi, Bu. Masa depan kamu tuh masih panjang nak. Ya Allah nak, ibu mohon, Pak tolongin. Jangan, Nak. Bener kata ibumu, Nak. Masa depan Boy itu indah, Bu, dan Indah udah selingkuh, Bu. Tapi ada gambaran percintaan dan hubungan yang sangat dalam sekali. Cinta yang mendalam hingga berniat mengakhiri hidup. Mas Boy, silakan ceritakan kisahnya. Boy! Boy, turun, Boy! Indah, Kamu sadar dong! Kamu gak perlu harus kayak gini! kamu tega, Indah. Kamu lebih memilih laki itu daripada aku. Boy, tolong Boy, turunlah Boy! Kamu gak lihat orang tua kamu sedih, Boy! Ayolah Boy, turun Boy! Boy, syukurlah. Dulu aku pernah jatuh cinta sama perempuan. Perempuan itu cukup cantik. Sekitaran 2-3 tahun pernah jalanin percintaan itu kan. Saking cintanya itu, aku nggak bisa lepas dari dia. Bulan berikut itu dia selingkuh. Ngapain kamu masih ngurusin dia? Biarin aja dia. Udah gak ada gunanya juga buat hidup dunia ini. Stop. Udah. Mau ngomong apa tadi, ha? Hah? Kamu tuh terlalu ya. Dari dulu sampai sekarang masih temperamental. Nyesal aku nyamatin kamu tadi. Ayo. Udah, Boy. Indah, aku cinta sama kamu, Indah. Udah. Ayo kita pulang, Boy. Terus keluarga bilang daripada kamu merusak diri, mau Ya, mendingan kamu cabut aja dari Nado. Bapak dan Ibu bersyukur kamu masih bisa selamat. Menurut Ibu, daripada kamu harus merusak diri dan mau segala, lebih baik kamu pergi ke kota. Biar kamu bisa melupakan Indah, Nak. Bu, ngapain sih nyuruh Boy ke kota? Lagian ya, Bu, Boy itu masih nggak bisa ngelupain Indah, Bu. Ya Allah, Nak. Di kota itu ya cari kerja. Tunjukin dong kalau kamu itu bisa sukses. Biar suatu saat Indah itu menyesal sudah ninggalin kamu. Gua harus kemana lagi nih? Gua kan nggak pernah ke Jakarta. Terus saya datang ke Jakarta kan. Datang ke Jakarta, tapi aku belum move on. Karena kan baru kan juga ke sini kan. Aku sempat ya berontak-berontak lah diri di jalan apa semua. Wah, dasar rampok. Orang udah susah, masih aja mau dirampok. Lo siapa lo, eh? Lo siapa sih? Relax.
Oke, gue lepas. Gue bukan teman siapa-siapa. Dari tadi gue perhatiin lu ngehajar rampok tadi. Hebat. Biasa ya kali. Gue Leo. Lu mau join kerja sama gue sediain tempat. Asal lu mau jadi debt collector. Cuma modal nyali sama bela diri. Aku bekerja di ada kayak kenalan begitu. Daripada saya sini jadi bandel, mendingan saya kerja untuk dapat yang halal. Nagih-nagih? Iya. Oh ya, menagih hutang maksudnya? Iya kayak gitu ya. Oke. Lo itu udah ngutang 3 bulan yang gak bayar-bayar. Kalau iya, emang kenapa? Bukan urusan lu kan? Ya jelas urusan gue lah. Gue datang ke sini itu buat nagih utang lo yang gak lo bayar-bayar. Lu debt collector. Mendingan lu pergi sana. Ngaco lo ya. Gue bakal pergi dari sini kalau lo udah bayar tuh semua utang lo. Udah jalan gitu, tapi diri ini apa? Berontak. Karena nggak mau yang hal-hal begitu kan, merugikan orang. Karena jiwa ini masih sakit, jadi hal-hal begitu saya berani ambil. Mau sampai dipukulin kayak gini nih. Ya resiko kerjaan kita, bro. Kayaknya besok-besok lu harus lebih galak sama yang ngutang. Gue udah galak kok bang ya. Gue nggak nyangka aja kalau gue bakal dihajar sampai babak belur kayak gini. Mas bang. Oh iya, besok aku pengen ngajak kamu jalan lagi ke suatu tempat. Kemana? Ada deh, pokoknya rahasia. Bener ya? Indah? Indah? Woi! Woi, kurang ajar lo jalan sama Indah. Hah? Boy! Boy! Cukup, Boy. Cukup. Udah. Pergi lo. Iya bang. Udah bang, sorry bang. Tadi gue ngeliat kayaknya itu mantan gue bang. Move on dong, bro. Cewek cantik, yang lebih cantik dari mantan lo itu banyak banget di Jakarta. Beberapa kemudian aku kenal cewek di sini, kan pacaran sekitaran berapa bulan, putus lagi. Boy, tunggu Apa lagi Boy. sih? Aku nggak nyangka ya sama kamu. Ternyata kamu cuma cowok psycho. Aku nggak mau jalan sama kamu lagi. Berisik lo! Halo bang. Gimana hasil pertemuannya? Salah. Cewek lo yang kenalin ke gue tuh sama aja sama cewek yang pernah gue kenal sebelumnya. Tapi yang paling penting, Boy, ada tugas buat lo sekarang. Ya udah lo kirimin aja alamatnya ke gue deh bang. Oke. Apa ada yang sampai sekarang seperti trauma kah karena kehadiran Boy dan teman-temannya yang kamu lihat? Banyak sekali, Robi. Banyak orang yang trauma dan ketakutan dengan sosok kamu sebenarnya. Padahal kamu tuh orangnya lemah loh. Lemah dengan cinta. Lihat dia bawa balok, digini-giniin. Dan bunyinya kenceng sekali di kuping saya. Dok, dok, dok. Pintunya jebol. Kejadian itu waktu aku datang pertama Jakarta, itu masih depresi kan. Oi, keluar! Ngumpet lagi sini, keluar sini, Maaf Pak, aku belum ada uang. Aku belum ada uangnya. Alasan! Belum ada uang.
Utang lu itu udah 1 tahun gak bayar-bayar. Lu tuh harus bayar sekarang, mau ya? Bayar gak lu? Iya Pak, aku janji aku akan bayar Pak. Udah, sini. Mana Pak jangan Pak, ini handphone aku, jangan Pak. Jangan. handphone ini buat jaminan utang lu, tau gak? Jangan Pak, itu handphone Pak. Jangan Pak, handphone aku satu-satunya Pak. Gua nggak nyangka lu bisa sampai kayak gitu. Ya abisnya gue kesel bang sama cewek tuh yang bisa cuma janji-janji terus. Udah gitu gak bakal tepatin lagi. Boy. Kayaknya otak lu emang harus udah dicuci, Boy. Biar mantan lu itu nggak ada lagi di otak lu. Penasaran gue, kayak apa anaknya? Bang. Apaan? Tuh. Motor udah gak bayar-bayar cicilannya tuh bang. Yang mana? Itu tuh. Bukan kali, Boy. Iya. Oh, Boy. Tunggu, Boy. Berhenti. Mbak, turun mbak. Boy. Gimana? Iya ini baru mau gue tanya bang. Mbak, menurut data yang sudah kami terima, motor mbak ini udah 3 bulan gak bayar-bayar cicilannya. Jadi motor mbak. Iya, saya tahu mas. Tapi belakangan ini saya lagi banyak musibah mas. Dan uang yang saya harusnya pakai buat bayar motor, saya pakai buat yang lebih penting. Aduh, gimana ya mbak? Itu bukan urusan kita sebenarnya. Tugas saya ini mbak, ngambil motor yang cicilannya tuh nggak bayar-bayar kayak motor mbak ini. Lagian mbak, ngeredit motor nggak dibayar. STNK, mana? Keluarin. Ya mas, jangan dong. Nanti kalau STNK-nya diambil, motornya diambil, saya cari uangnya pakai apa? Ya saya nggak peduli, Mbak. Itu urusan Anda. Sekarang STNK mana, motor mau kita bawa? Jangan dong mas, please tolongin saya. Saya lagi banyak musibah mas, tolong dong bantuin saya mas. Jangan ya. Bang, kalau yang satu ini gue bantuin gimana? Boleh? Lu, Boy. Jujur aja susah amat. Suka sama dia. Aku pacaran lagi cari cewek yang dari orang sini lah. Putus lagi. Belum move on ya? Iya. Karena mungkin aku masih suka yang lalu. Terlalu dalam ya? Iya. Desi, kamu aku ajak makan berdua kayak gini, nggak ada yang marah nih? Ya nggak ada lah, kan aku jomblo. Oh ya? Wah, berarti kamu mau dong jadi pacar aku? Boy, kita kan baru ketemu. Ya emang sih kita baru sekali ketemu, tapi nggak tahu kenapa ya. Aku tuh rasanya kayak udah kenal lama gitu sama kamu, kayak udah deket banget sama kamu. Gila juga nih cowok langsung nembak. Tapi kalau gue tolak, bisa-bisa dia ngamuk. Terus motor gue disita deh. Gimana? Boy, aku harus cabut nih. Loh, buru-buru banget sih? Iya, soalnya aku ada urusan sama temen. Oh yaudah kayak gini aja. Aku yang antar gimana ya? Nggak usah, aku sendiri aja. Seriusan? Iya, nggak apa-apa. Kasih ya, udah ajakin aku makan malam. Dah. Woi! Boy! Kamu tuh apa-apaan sih? Aku nggak suka ya cara kamu kayak gini. Diem. Kalau gue sih nggak apa-apa, Boy. Tapi ingat, hati-hati sama cewek Jakarta. Kamu aku ajak makan berdua kayak gini, nggak ada yang marah nih? Ya nggak ada lah, kan aku jomblo. Wah, berarti kamu mau dong jadi pacar aku? Sekarang kan ini berarti 2 kali belum move on.
gagal terus ya. Iya. Kamu masih melakukan kekerasan dengan pekerjaan nggak? Boy. Kan udah gua bilang, Boy. Hati-hati sama cewek Jakarta. Elah bang, bukan cuma cewek Jakarta, tapi semua cewek itu emang penipu bang. Boy, muka lu doang yang garang. Hati lu garing. Cemen. Ingat, Boy. Kalau lu nggak bisa kontrol emosi lo, itu bakal bisa menghancurkan lo. Saya melihat akumulasi karma buruk yang tertanam banyak sekali. Dan ketika dia menjadi debt collector di sini, saya melihat dia melakukan pengancaman-pengancaman pada orang. Ampun, Bang. Dia masih belum ngumpul, Bang. Alasan mulu lo ah. Aku nggak bohong, Bang. Aku belum punya duit. Uang nggak bunyi. Jadi mana saya tahu. Sekarang uangnya udah ada apa belum? Lo itu emang harus diajar biar lo tuh ingat sama utang-utang lo. Iya, Bang. Banget. Bang, terus gimana nih? Kita angkut aja. Ayo. Iya. Ayo. Tolong, mau dibawa kemana suami saya? Kalau suami kamu mau saya lepaskan, bayar dulu hutang kalian. Iya, Pak. Udah, Utang pasti dibayar. Sana. Pasti. Saya melihat dia meraung-raung menangis karena ada orang yang mencegahnya. Apa nih? Apa nih? Pak. Apa salah kita? Kalian kami tangkap atas tuduhan penculikan. Penculikan apa? Nanti jelasan saja rekan. Bang, Ayo, Pak, kita nggak bersalah, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak. Ya. Pak, jangan, Pak. Kita nggak bersalah, kok, Pak. Pak, jangan, Pak. Bebasin kita, Pak. Kita nggak bersalah, Pak. Oh, Tenang, bro. Bang. Lu gimana nih, Bang? Lu kan nggak pernah bilang sama gua kalau resiko kerjaan kita bakal masuk penjara. Udah, lu nikmatin aja. Di penjara itu enak. Makan, minum gratis. Ampun, Bang. Makasih ya, Bos, sudah mau bebasin kita dari penjara. Kalian saya bebaskan. Karena kalian akan mendapat tugas baru. Siap, Bos. Tugas kita apa, Bos? Tugasnya kamu tagih hutangnya Gito. Kita, Bos. Ya. Oke, Bos, siap. Cuma nagih hutang doang kan? Kita masih kerjain kok. Tahu siapa Kito? Dia itu penguasa daerah sini. Anak buahnya banyak. Kalau kalian tidak mau, kalian akan saya masukkan ke penjara. Bang, emang yang namanya Gito itu separah itu ya? Dia nggak segan-segan ngabisin nyawa orang. Kita harus punya rencana supaya pekerjaan kita ini berhasil. Beberapa kemudian aku kenal cewek di sini, kan pacaran. Udah ikut. Ikut. Tolong. Ikut. Kurang ajar lu. Pergi. Bang. Ya ampun. Makasih ya. Oh, biasa ya kali. Tumben di sini ada preman. Ya, kalau yang jalan cewek secantik kamu terus sendirian, pasti banyak lah yang ganggu. Oh ya, kenalin. Aku Boy.
Aku Sarah. Gak nyangka gue, Boy. Rencana lu hebat dengan deketin anaknya Pak Gito. Ya iyalah bang, si Gito itu kan orang paling berpengaruh. Kalau rencana kita biasa aja ya, gimana dia mau kena sama rencana kita? Enggak? Ya, semoga rencana lu berhasil sih, Boy. Biar kita bisa terbebas dari ancaman si bos. Karena hari ini adalah hari yang spesial, aku udah pesenin makanan yang paling spesial di cafe ini untuk kita berdua. Makasih ya, Boy. Iya, sama-sama. Tangan kamu luka. Ya mungkin ini karena tadi siang aku nyelamatin kamu dari preman itu. Kok nggak dibawa ke dokter? Nggak bawa kok, diperhatiin sama kamu aja, ya paling juga bentar lagi sakitnya hilang. Kamu tuh jago ngegombal ya. Udah perhatian, enak diajak ngobrol, benar-benar bikin hati adem. Sarah, aku tahu mungkin ini terlalu cepat karena kita baru aja kenalan. Tapi karena kebaikan kamu dan perhatian kamu sama aku jadi jatuh cinta sama kamu, Sarah. Baru kali ini ada cowok yang berani deketin aku. Tapi apa dia tahu ya soal papa? Bos, ada apa bos? Tumben datang ke sini. Tumben banget kamu rapi. Mau kemana kamu ini? Mau jalan bos sama Sarah. Sarah! Sarah anak Gito itu? Iya bos. Rupanya kamu sudah tidak profesional, Boy. Kamu bukan menjalankan tugas, malah kamu enak-enak godain anaknya. Bos, tenang bos. Bos, saya sengaja deketin anaknya Gito supaya saya bisa nagih utangnya Gito, bos. Hei! Hanya alasan saja kamu. Ini adalah pelajaran buat kamu. Saya tidak suka dengan orang yang kerjanya tidak becus. Boy, akhirnya kamu sadar juga. Aku cemas banget. Aku takut kamu kenapa-napa. Sarah, kamu kok di sini? Ini... Iya. Ini di rumah sakit. Tadi aku telepon kamu. Cuma yang ngangkat Bang Leo. Dia bilang kamu di rumah sakit. Aku nggak apa-apa kok. Sarah, kamu ini ngapain ada di sini? Pulang. Papa. Pulang. Papa tuh dari mana kalau Sarah di sini? Kamu itu lupa ya bahwa anak buah papa itu ada di mana-mana. Dan ingat, kamu sudah papa jodohkan dengan Anton, anak pengusaha kaya. Enggak, Pak. Pulang. Sarah nggak mau. Sarah nggak mau. Pulang kamu. Pulang. Sarah. Sarah. Siap. Sarah tunggu Sarah. Mana lo? Ngapain? Kalau kalian ribut di sini, saya laporkan kalian ke polisi. Kabur. Lu kata apa? Bang, Sarah bang. Iya. Bentar. Ya, sini. Ya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Lu harus lupakan Sarah, Boy. Kita cari cara lain buat tagih gitu. Gak bisa bang.
gua akan tetap perjuangin Sarah. Hubungan asmara dalam pekerjaan itu malah akan buat lu makin menderita, boy. Gua nggak peduli, Bang. Justru dalam waktu dekat ini, gua akan melamar Sarah. Biar dapat pasangan yang baik, jadi orang yang baik dulu. Oke? Percaya kok, orang baik ketemu yang baik, yang jahat, jodohnya yang jahat. Dan kamu kan orangnya baik nih. Gak layak kamu dapet cewek matre. Dapetnya cewek yang tulus. Yang baik buat kamu. Hebat. Hebat. Seharusnya kamu ngaca. Sampai-sampai kamu berani melamar Sarah. Tidak ada alasan orang untuk mencintai dan ingin hidup bersama. Karena itu semua udah ditakdirkan oleh Tuhan. Oh, seorang debt collector seperti kamu berbicara mengenai takdir. Hebat. Hebat. Saya sangat mencintai putri Anda. Dan saya ingin melamarnya sekarang. Saya akui tidak terlalu banyak lelaki yang berani mendekati Sarah. Tapi saya mulai berpikir, apakah kamu bisa menyayangi dan mencintai Sarah sepenuhnya? Boy orangnya bertanggung jawab kok, Pak. Bahkan dia perhatian banget sama Sarah. Laki-laki seperti Boy ini yang Sarah cari selama ini. Oh, cinta. Sudah. Kita cukupkan dulu di sini pembicaraan kita, ya. Ya udah kalau gitu, saya pamit mau pulang dulu. Iya. Saya akan antar kamu ke depannya. Sarah, kamu tunggu di sini. Papa mau bicara dengan dia sejauh mana dia bisa mencintai kamu dan menyayangi kamu sampai kapan. Oke, ya. Pak. Boy. Kalau setelah ini kamu masih berani menampakkan hidung kamu di tempat saya tidak akan berpikir dua kali untuk menghabisi kamu, ya. Siap. Bos. Sudah kamu tagih hutangnya si Gito? Belum, Bos. Hah? Awas, kalau kamu main-main dengan pekerjaan ini, akan aku habisi kamu. Hah? Mau apa kalian? Hah? Kami ingin ketemu bos kalian. Ada urusan apa? Hah? Ada apa? Oh, kamu masih berani datang ke rumah ini, ya? Kamu tidak ingat dengan ucapan? Hah? Maaf Pak Gito. Kami hanya ingin menagih hutang. Hutang? Hai. Tidak akan seperak pun duit saya untuk membayar hutang. Bilang sama bosmu. Gue bisa gunain kesempatan ini buat bawa kabur Sarah. Kalian kita jaga di sini. Jaga. Lari, maju, lari. Sarah. Ngapain di sini? Kita harus pergi dari sini. Papa kamu tuh nggak ngerestuin hubungan kita. Sarah, kamu cinta kan sama aku? Sarah! Ya udah, kita pergi sekarang ya. Ayo. Lihatin belakang. Oh, iya.
Sarah! Gimana? Pulang masa tanpa hasil kamu ini? Kamu ini sudah kan lama kerja, tapi pulang saja tidak ada hasilnya. Tapi kan bos tahu kekuatan gitu gimana. Saya sudah mengerahkan semua anak buah kita, bos. Tapi kami berhasil diusir. Alasan saja kamu. Mana lagi nih si Boy? Sabar, bos. Sabar, bagaimana mau sabar? Tidak ada penghasilan. Mau sabar dari mana? Sarah senang banget ya bang. Akhirnya kita bisa tinggal bareng-bareng kayak gini. Alhamdulillah. Aku senang kalau kamu juga senang. Oh iya bang, Sarah boleh nggak minta sesuatu? Tapi jangan marah. Emangnya kamu minta apa? Abang berhenti jadi debt collector ya. Pekerjaan itu kan beresiko banget. Sarah selalu takut setiap abang pergi kerja. Maaf Sarah. Iya. Abang bakal usahain. Gitu dong. Jam segini banyak juga penghasilan iya, lo. banyak juga lo duit lo. Iya bang, alhamdulillah. Ini buat gua lah. Jangan bang, jangan. Udah jangan banyak ngomong. Bang, ini duit buat Sarah bang. Iya. Bang, jangan bang. Ya ampun, kamu kenapa? Kamu kenapa? Aku habis dikeroyokin preman. Tunggu sebentar ya. Bentar bang. Bang, kayaknya kamu cari pekerjaan lain aja deh. Jangan yang bersangkutan sama preman-preman. Cari kerjaan apa Sarah? Aduh, jangan tolong sakit nih. Maaf, aku nggak sengaja. Sarah dengar dari tetangga katanya ada lowongan kerja di restoran. Maaf bos, Sarah seperti ditelan bumi. Oke. Sekarang kalian sebarkan di semua sosmed. Bilang, kalau ada yang menemukan Sarah, saya akan kasih uang 50 juta. Siap bos. Siap bos. Tapi itu kayaknya Sarah deh. Iya. Coba Bu panggil Bu. Sarah. Iya. Banget itu Sarah. Ada apa ya Bu? Ibu manggil saya. Iya. Mirip banget sama di fotonya. 50 juta Bu. Gimana ibu-ibu bisa kenal sama aku ya? Jangan-jangan bapak yang sebar sumber pencarian aku di mana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan saya RT di sini. Oh iya, saya Boy Pak RT. Saya dengar kontrakan ini sudah terisi, tapi Bapak belum melapor ke RT. Jadi saya ada inisiatif datang ke sini untuk pendataan. Iya Pak RT. Maaf sebelumnya saya belum sempat melapor ke Pak RT karena kemarin saya lagi sibuk Pak RT. Oh nggak apa-apa. Bisa lihat KTP dan kakaknya Pak? Oh iya Pak RT. Tapi kita belum punya kakak Pak RT. Kartu nikah juga boleh. Maaf, kalian sudah menikah kan? Sebenarnya
kami baru niat untuk menikah sih Pak RT. Alasan doang tuh Pak RT, usir aja Pak RT. Maaf, saya mohon satu di antara kalian harus pindah. Sebab kampung ini tidak menerima pasangan kumpul kebo tinggal satu atap. Iya Pak RT. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, terus kita harus gimana dong sekarang? Kamu tenang aja dulu. Gini aja. Mendingan sekarang kamu tidur di dalam, biar aku tidur di luar. Makasih ya. Kamu udah berkorban banyak banget buat aku. Aku yang harusnya terima kasih dan bersyukur sama kamu. Karena kamu udah mau ikut aku, meskipun tinggal di tempat petakan kayak gini. Oh iya Bang. Kayaknya mulai sekarang kita harus lebih hati-hati lagi deh. Karena papa aku nyebarin info pencarian kita, termasuk di media sosial, dan itu sekarang jadi viral. Ini infonya. Wah, kayaknya gue bisa jadi petinju nih. Ya. Sekarang tinggal nunggu Bang Boy pulang. Wah, yang ditunggu datang. Pulang sekarang, pulang! Gak mau Pak, aku di sini. Rumah kamu bukan di sini. Ayo pulang, pulang, pulang! Pulang! Pulang di sini, Pak. Ya, pulang, pulang! Wah, sepertinya kamu biasa berantem, tapi kamu nggak tahu teknik berantem yang benar. Kalau kamu mau, besok datang kemari latihan. Okay? Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Bang, kasih Bang. Kok pintunya nggak dikunci sih? Sarah? 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 Bu, maaf Bu, ini ada bendera kuning, emangnya siapa yang meninggal ya Bu? Sarah, Mas. Sarah? Iya, Sarah. Nggak mungkin Bu, nggak mungkin Bu. Orang kemarin Sarah baik-baik aja kok. Gara-gara minum racun serangga. Sarah jangan tinggalin aku, Sarah, bangun Sarah. Sarah jangan tinggalin aku, Sarah, bangun. Kamu masih berani datang sini? Sarah, bangun Sarah. Sarah, bangun Sarah. Yakin aku, Sarah. Sarah. Sarah! Berani kamu datang ke rumah ini ya? Semua ini gara-gara kamu sampai anak saya habisin. Pak Boy tahu kalau Sarah meninggal ya. Kalau dia tahu pasti ada di sini. Bangun! Bangun! Awan! Boy, naik Boy.
Boy, dari dulu kan gue udah bilang, cinta cuma buat lu menderita. Sekarang lihat. Tapi Bang, cinta juga yang bikin kita bahagia. Serah lu deh, Boy. Gue cari makan dulu deh. Gue nggak sanggup lagi. Gue nggak bisa harus kehilangan cinta sejati gue. Sarah. Sarah. Gue nggak bisa kehilangan lu, Sarah. Gue akan nyusul lu. Jangan. Biasanya kalau orang itu arwahnya gimana sih, Ray? Biasanya kalau orang itu mereka gentayangan karena banyak dendam, message yang belum tersampaikan, Urusan belum selesai. Dia akan mencari orang-orang terdekat juga untuk menyampaikan pesan, bahkan harus melanjutkan cerita yang belum kelar. Begitu, bunuh diri. Di mana ini? Di mana gue? Di mana? Gue di mana nih? Basin! Boy. Kamu jangan bunuh diri, Boy. Bunuh diri itu dosa, Boy. Di sini aku disiksa karena kesalahanku sendiri. Aku kekal di dalam neraka karena Boy. Sarah. Seharusnya kalau ketika kita mencintai seseorang itu, bukan bilang, saya siap mati buat kamu. Tapi bilangnya, saya siap bertahan hidup buat kamu. Itu baru cinta. Kalau kamu cinta sama mantan kamu bertahan hidup. Buktikan bahwa kamu itu seseorang yang layak dipertahankan, bukan diselingkuhin. Itu cinta. Bertahan hidup, bukan akhiri hidup. Tenang bro, tenang. Bang. Tolong gua, Bang. Gua mau tobat, Bang. Gua mau berhenti jadi debt collector, Bang. Gua mau cari kerjaan lain aja, Bang. Boy, tenang, napas, ya. Toh ini ada karma baik nggak nih yang harus dilakukan nih? Perbuatan agar ya biar jodoh lancar, dapat yang benar, bukan cewek-cewek yang nakal gitu ya. Amin. Ya. Amin. Apa yang harus dilakukan? Saya kan melihat di sini dia telah menyakiti beberapa orang juga nih atas perbuatan dia. Saya ingin kamu meminta maaf pada keluarga korban yang telah kamu hancurkan. Dengan atau tanpa alasan yang dulu sebagai debt collector di sini. Saya ingin kamu minta maaf pada mereka setulus-tulusnya. Itu Robi. Mudah-mudahan rezeki kamu akan naik. Ya? Ya. Oke, Boy. Biar dapat pasangan yang baik, jadi orang yang baik dulu. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ibu nggak usah takut, Bu. Saya kesini cuma mau minta maaf kok sama Ibu. Gue kesini cuma mau minta maaf sama lo. Karena gue pernah berlaku kasar sama lo. Dan gue harap lo maafin gue. Pak, jangan Pak.
Nggak usah takut, Pak. Saya... Ngapain lagi kamu kesini? Saya bawa sedikit sembako buat Ibu, tolong diterima ya. Lu maafin gue ya. Saya cuma mau minta maaf sama Ibu. Ya, saya maafin. Terima kasih, Bu. Kehidupan masa lalu yang gelap tidak pernah aku lupakan, bukan untuk aku tiru, tetapi sebagai pengingat bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apalagi setelah aku diberikan kesempatan kedua setelah aku berhasil lolos percobaan bunuh diri. Sekarang aku sadar hidup adalah berharga. Hidup juga harus bermanfaat, bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, terutama untuk pasangan.